Anda kembali menyaksikan Kabar Petang bersama saya, Nusrina Lutfi. Jaksa menetapkan Harvey Moise sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi timah yang merugikan negara hingga 300 triliun rupiah. Bagaimana proses hukumnya akan berjalan? Halo proyek, gimana lancar proyek kita? Berapa bulan lagi cair uangnya? Oh iya ya. Oke, saya sudah sampai di lokasi nih. Kamu harap datang cepat sini ya. Oke. Karena kan mereka tahu kan. Silakan duduk, Bang. Jadi gimana? Ada laporan kasus apa? Jadi gini Pak, saya sudah menemukan berkas-berkas mengenai kasus Harvey Moise. Bisa juga. Untuk kasus ini ada beberapa orang ya yang terlibat di dalam kasus ini. Kurang lebih ada 16 orang Pak, Bu. Dilihat dari nama-namanya, ini sepertinya banyak orang besar yang terlibat. Kita harus hati-hati dengan kasus ini. Saya setuju Bu, terlebih kasus ini tuh juga melibatkan orang-orang pejabat tinggi seperti Harvey Moise yang kita tahu sendiri terlibat. Rasa benar, putih makin menguning, yang pintar masih berpaling. Ditinggal beasiswa, tenang kawan tak kabar, bertahan buat apa, belum ada artinya, masih dipeluk setan, alergi peradaban, alergi kemajuan, mendorong kemunduran. Selamat siang. Pak. Selamat siang, Pak. Mohon maaf. Bapak ditangkap dengan dugaan korupsi. Apa ya? Maksudnya apa ini? Ntar aku akan jelaskan. Maksudnya apa ya? Ntar, nanti akan dijelaskan. Sekarang Bapak ikut sama saya. Ini maksudnya gimana ini? Nanti akan dijelaskan. Ibu datang saja ke kantor, nanti kami akan jelaskan di kantor. Tapi mau diapain? Matiin. Cukup peduli umat yang ditelabui, melupakan masa lalu. Namun kami belum tentu. Menteri kerusuhan lagi, rekor perang nuklir lagi. Jadikan pelajaran, jangan sampai rusak beneran. Kartu masih main tusuk, tiap hari kian buruk. Ayo cepat mending rujuk, jangan sampai salah
Terdakwa Harvey Moise didakwa melakukan korupsi dalam tata niaga timah yang menyebabkan kerugian negara sebesar 300 triliun rupiah. Kami menuntut hukuman 12 tahun penjara dan pengembalian uang negara sebesar 210 miliar rupiah. Saya hanya menjalankan bisnis. Ini merupakan permainan politik. Terdakwa Harvey Moise terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dan melakukan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan secara bersama-sama. Terdakwa dijatuhkan pidana penjara 6 tahun 6 bulan dengan denda 1 miliar dan wajib membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 210 miliar rupiah. Saya percaya terhadap proses hukum yang berlaku. Kami akan terus berjuang untuk mencari keadilan. Kami menilai hukuman ini tidak sebanding. Kami meminta pengadilan tinggi untuk meninjau ulang. Vonis ini jauh lebih ringan dibanding tuntutan. Apakah keadilan sudah ditegakkan? Saya rasa vonis ini lebih ringan daripada kerugian negara. Kita butuh sistem hukum yang lebih adil. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa saudara Harvey Moise dengan pidana penjara selama 20 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 8 bulan. Kemudian menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar 420 miliar rupiah. Kasus Harvey Moise menjadi cerminan kompleksitas sistem hukum di Indonesia. Vonis yang lebih berat menunjukkan bahwa keadilan bisa dicapai, tetapi seringkali memerlukan tekanan publik dan keberanian aparat hukum. Pesan moral yang dapat kita ambil dari kasus Harvey Moise ada 3, antara lain 1. Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. 2. Peran publik sangat penting dalam menekan aparat agar bertindak lebih adil. Dan 3, korupsi memiliki dampak besar bagi negara dan masyarakat, sehingga harus dihukum dengan setimpal. Film ini mengajak penonton untuk merenungkan bagaimana penegakan hukum di Indonesia dapat berkembang ketika ada pengawasan dari masyarakat. Untukmu yang duduk sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana, di gedung DPR. Wakil rakyat kumpulan orang hebat, bukan kumpulan teman-teman dekat, apalagi sana family.